Iya sih, berani, harus berani. Selama anak isi video tidak bertentangan bahasa, tidak melawan siapapun, tidak menentang siapapun, tidak menjudge siapapun, anak merasa anak aman. Karena anak isi video bukan bilang, "Wah, ini salah." Tidak. "Si ini salah." Tidak seperti itu. Anak bertanya, apakah yang dorang bilang yang anak nonton ini betul atau tidak? Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, langsung saja Ten, tidak usah lagi kemana-kemana ini cerita langsung. Ente so tahu anak so pakai desain ini pasukan damai Batuda, artinya kita mau damai ini. Oh, damai. Kita mau damai ini. Ini pasukan damai Batuda, ente tahu lambang spirit. Oh, bukan. Spirit ya. Bukan ekstra. Ya, extra spirit. Oh, ekstra spirit. Extra spirit. Ketika kalau ente mau bertanya tentang jangka selia tumenge, tidak boleh menge. Ya, mau dapat sabele so. Mau dapat sabele. Oke, Ten, kenapa sampai ini ente kan sekarang ini lagi naik-naiknya di pembahasan antara orang-orang di entertain. Kenapa Teh Martin ini sudah jadi begini ini? Ya bos, sudah jadi apa sih yang dia sudah? Ente tidak takut so itu? Maksudnya membahas tentang sesuatu yang ente tidak pahami, yang ente bukan ente perana. Kenapa? Memang bukan anak perana, ya, karena anak bukan dokter, anak bukan ahli virus, anak bukan apapun. Tapi ya karena mungkin anak merasa ada hal yang harus anak suarakan. Dan kebetulan basic pendidikan saya komunikasi. Jadi sebenarnya video-video yang saya bikin itu, yang anak bikin itu saat anak bikin cuap-cuap, itu adalah bentuk reaksi atau reaction dari materi-materi yang sudah pernah ada sebelumnya. Tinggal anak reaction, anak ngulik dengan anak pola pikir sendiri. Dan setiap kali anak bikin video itu, selalu anak bilang, ini pendapat saya sendiri. Sebentar. Awalnya dari mana? Takut sob. Maksudnya takut bagaimana? Panik. Jadi saat waktu pecahnya Gorontalo ini, salah satu daerah yang terlebih dahulu di lockdown itu adalah daerah tempat saya lahir di Ipilo. Di Gorontalo ya? Di Gorontalo, di kota Gorontalo ya, di Ipilo. Dan di situ ada mama saya, anak Ajus di situ, anak kalau sering pagi-pagi anak mau antar ke situ. Jadi anak pun jadi takut, anak juga anak kurung, di Ajus juga anak kurung, jangan sampai keluar dan jangan sampai berkontak dengan orang lain dan sebagainya. Takut, panik. Dan anak pun ada di rumah. Semua job tak cancel semua. Jadi ya cuman di rumah gitu. Tapi karena YouTube jalan terus tanpa sengaja anak dapat satu materi yang ternyata di balik semua yang orang tahu ada hal-hal yang lain yang orang tidak tahu. Jadi pada saat anak dapat ini materi bukan langsung anak bikin video, tidak. Anak riset dulu. Anak pahami betul isi videonya. Anak pahami dulu betul apa maksud dari perbincangan. Ini video-videonya yang ente bilang dapat dari mana? Nah, video-video yang dapat ini kebanyakan tetap dari orang luar. Ada ya mungkin orang-orang sudah tahu namanya Bosman Mardigu Wowik. Ya, jadi dapat dari beliau juga. Dan ini video-video memang di take down dari YouTube. Yang alhamdulillahnya anak masih dapat itu full. Jadi kalau sekarang itu video mau cari di YouTube ada, semuanya ada, tapi cuma 5 menit, 4 menit. Dan itu video-video itu yang ente jadikan referensi, bahan riset. Dan setelah anak riset, anak cari tahu orang-orang yang di dalam. Sebenarnya kalau orang bercerita riset, iya, metodologinya salah kalau anak lihat. Kalau ente cuma lihat dari videonya, dari penjelasan. Bener sekali. Jadi anak pun di panape video cuap-cuap itu anak tidak pernah bilang ini adalah statement yang paten atau ini adalah keputusan yang memang tidak. Semua anak isi video adalah berisi tentang pertanyaan. Anak saat itu di lockdown, anak tidak tahu bertanya pada siapa. Jadi satu orang bilang A, yang orang tahu A, dikemas nih wacana A, orang harus percaya dengan sesuatu yang A. Tapi di hasil riset ada B, ada C, ada D. Otomatis anak sebagai orang yang ya boleh dikatakan orang yang berpendidikan, orang yang punya basic ilmu pendidikan, anak muncul pertanyaan. Misalnya, ini handphone. Orang di luar sana bilang ini bukan handphone, ini sepatu. Tunggu dulu. Kenapa kau sepakat bilang ini sepatu? Sedangkan Pak anak yang anak tahu ini sepakat orang bilang handphone. Anak harus bertanya dong. Anak harus bertanya kepada siapa? Pada ahli-ahli yang tahu tentang ini.
Oke. Jadi semua anak video adalah berisi pertanyaan. Anak bertanya, apakah benar dari hasil riset anak ini, apakah benar apa yang dorang bilang? Apakah benar yang mau dibilang 4 orang itu betul? Kalau yang mau dibilang 4 orang itu betul, kenapa dorang ini bilang tidak betul? Jadi anak isi video adalah tentang tanda tanya. Yang mungkin di sebagian orang menganggap bahwa video ini adalah mengandung kontroversi, mengandung konspirasi, padahal ya mungkin sama dengan orang bilang, tanggapan orang itu beda-beda kan. Ada orang langsung bilang, oh betul Martin bilang. Padahal anak tidak bilang apa-apa, anak bertanya. Ya awal-awal memang alhamdulillah dia menjawab. Oke, jadi begini Ten, kalau anak pikirin dari anak, maksudnya begini, orang-orang yang mendukung ente di sosial media, contoh yang bilang gas Ten, ini betul itu Ten. Belum tentu orang juga secara nyata akan mendukung ente secara langsung, secara nyata ya. Ya bisa saja kor-kor di sosmed juga sama-sama. Dan ente melihat itu bagaimana? Ya, dorang mau dukung dengan tidak. Yang jelas anak berawal bukan atas dorang. Anak berawal atas anak persepsi pribadi. Anak berawal atas anak riset pribadi. Begitu Beraninya ente bahas itu. Kalau berani sih, iya sih berani, harus berani. Selama anak isi video tidak bertentangan bahasa, tidak melawan siapapun, tidak menentang siapapun, tidak menjudge siapapun, anak merasa anak aman. Karena anak isi video bukan bilang ngoni salah, tidak. Si ini salah, tidak seperti itu. Anak bertanya, apakah yang dorang bilang yang anak nonton ini betul atau tidak? Kalau betul, tolong kasih pemahaman. Kalau tidak betul, tolong kasih pemahaman. Tidak betul Ten. Yang sebenarnya itu begini. Anak mau tanya lagi, atas dasar apa? Oke, atas dasar ini Ten. Enak penjelasan. Anak video pertama yang anak bikin itu bahkan anak tidak tahu sampai di beberapa kalangan atas yang nonton itu, anak tidak tahu. Dan anak dapat jawaban dari dokter orang Gorontalo yang tugas di Kalimantan. Jadi dia sekarang di Kalimantan. Dan segitu detailnya dia nonton anak video, dia jawab semua anak pertanyaan per menit. Jadi dia pas DP balasan itu di menit ketiga lewat 24 detik. Anda bertanya tentang ini, jawabannya adalah itu yang anak mau. Enak. Walaupun tidak semuanya DP jawaban itu menurut memuaskan anak, tidak, karena DP jawaban ukurannya sampai ente puas bagaimana maksudnya? Sampai anak tahu kalau akar dari sesuatu itu itu. Karena banyak sekali pertanyaan, dia menjawab, tapi dia menjawab dengan ya ahlinya gitu. Karena dia ahli, dia dokter gitu, dia menjawab. Tapi karena anak bukan dokter, wajar dong anak mencari tahu dari seluk-beluk. Nah, anak belum sampai di seluk-beluk itu. Itu sih. Jadi sampai di situ. Dan selama riset ini dan riset sampai sekarang pun anak masih riset. Salah satu hasil riset yang kemarin di take down itu bertahan 4 menit sob. YouTube take down itu video. So, bukan lagi dolar kuning ya? So tas hilang sama hilang. Jadi bukan dolar kuning tapi dolar hilang. Hilang. Ini kan ente bercerita tentang riset toh, yang ente riset walaupun hanya dari video-video. Seharusnya yang sebenarnya ente mau riset pertama itu, apakah kalau anak mau kasih ini konten, seharusnya itu. Tidak take down. Itu harus ente riset dulu. Toh. Iya. Sebenarnya begitu. Ya karena dari awal tidak di take down, anak merasa masih aman. Oh masih aman anak berhasil, walaupun dolar kuning ya. Walaupun dia pendapatan terbatas. Jadi masih aman, anak bahas-bahas. Cuma mungkin memang di video yang terakhir itu anak terlalu frontal dari tech toolsnya, dari keywordnya, dan ada beberapa video yang anak tampilkan di situ yang memang sudah di take down YouTube. Tapi anak masih dapat. Anak sudah dapat duluan. Anak belum posting, anak belum apa, anak susun dulu DP script semuanya, baru anak bikin. Dan ternyata mungkin melalui video itu yang anak selipkan pada anak video, itu juga salah satu alasan yang di take down itu. Oke, jadi kalau anak ini melihat ini adalah sesuatu yang
apa ya? Ini belum apa ten, anak maksudnya anak melihat apa ada pakai baju pasukan damai batu dah? iya maksudnya misalnya kalau semua ceos duluan anak sudah minta maaf lah gitu karena ini ada apa namanya potensi untuk ke situ. Oke, maksudnya begini, di dalam video yang ente bikin beberapa waktu kemarin-kemarin ini, akhir-akhir ini, Anda sudah tidak menemukan Martin hipnotriknya di situ. Artinya ente coba cerita sesuatu yang lain. Pada pada prinsipnya Anda berpikir Martin so lain. Maksudnya ngapain sih? Dulu kan orang masih bisa bahas tentang event apa segala macam, tuh orang bisa sampai pagi makan di nasi kucing apa segala macam, orang sampai pagi bahas tentang bagaimana ini event, bagaimana ini orang bikin sesuatu gebrakan yang baru dalam entertain ya. Sekarang ente babelok sok. Babelok di jalan yang sangat tidak aman. Iya. Nah, itu ente maksudnya ada mandi kabel di mana? Serius? Bukan cuma ente, Maitua pun bilang, anak istri pun bilang seperti itu. Kenapa sudah belok, kenapa sudah melenceng? Beberapa orang teman-teman senior pun bilang seperti itu. Bilang mungkin kalau tanya Pak Ana, iya, Ana sudah belok. Mungkin sekarang ini aja belok. Karena Ana mau bercerita apa lagi? Istilahnya banyak konten. Ana punya konten sisi lain, Ana punya konten belajar dari rumah. Ada banyak konten. Cuman tahu ada anak idealis muncul. Jadi muncul anak idealis yang memang selama anak tidak punya itu lagi, selama anak suruh periksa dulu. Kalau periksa ada yang tak salah ini. Gitu. Jadi anak idealis muncul untuk mengejar itu terus. Anak dapat sesuatu yang kayak dulu itu anak belajar sulap karena ada sesuatu yang menarik di situ. Hal yang anak tidak tahu. Ya oke. Itu yang sebenarnya yang seharusnya yang orang bahas. Oh iya. Sekarang. Iya. Yang saya mau tak balik di sini. Iya. Jadi passion gairah yang sama anak dapat rasa di sini. Oh, jadi anda pikir ini sulap? Tidak, gairahnya. Maksudnya? Jadi jujur kalau mau bilang kenapa kan tidak bikin konten sulap, anak mau bahas konten apa lagi di sulap? Secara skala nasional banyak pesulap lebih hebat dari anak. Demian masih bikin konten sulap. Denny Darko bikin konten sulap, banyak yang masih bikin konten sulap. Anak mau bawa ke ranah lokal. Di lokal cuma ente mungkin yang bisa bikin konten sulap karena ente lebih paham tentang sulap. Iya. Tapi untuk bikin orang menarik anak konten itu yang pertama, terus yang kedua menarik anak gairah lagi untuk bikin konten sulap itu anak rasa bukan hilang tapi sudah mulai memudar. Karena semua tentang sulap anak tahu. Sebagian besar semua tentang sulap anak tahu. Dan ente sudah bikin sesuatu iya, dia pun pernah ada di dalam itu anak karyakan. Meskipun anak tidak percaya. Itu dulu meskipun ente selalu menghujat anak di atas panggung. Oke. Ya tapi di sini tahu kenapa anak dapat gairah yang sama. Dulu itu anak di taman datang ini cincin hilang. Anak itu merasa hal yang sama. Udah. Tidak, kalau di situ apa nih? Oh, bagaimana? Oke. Itu hilang. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi anak langsung, wih. Oke. Anak cari tahu, anak riset kenapa dia bisa hilang, dengan cara apa dia bisa hilang. Nah, di sini pun anak punya ketertarikan yang sama. Gitu. Jadi posisi gairahnya sama. Saat pertama kali anak lihat. Oke. Jadi anak paham. That is a problem ya. Di situ DP masalah. Dan itu masalah anak masalah gitu. Anak tahu itu anak masalah. Oke. Itu masalah yang muncul Pak. Muncul. Anak berusaha menghindari. Anak kumpulin teman-teman YouTuber. Sekarang orang lagi ada proyek. Ente mendapatkan sama halnya dengan ente belajar sulap dulu. Oh, oke. Sama dengan anak pertama kali belajar gitar dulu. Oke. Jadi gairah itu muncul. Dan ini muncul lagi gairah baru. Anak coba anak mau alihkan dulu. Sebentar, anak telepon Ekoso. Ente keluar 3 hari dulu dengan Ekoso. Nanti Ekoso ini Kayak maksud Ekoso Nah,
Eko Sojo kan membelok. Iya. Sama dia juga membelok. DP lagu semua DP lirik-lirik. Iya membelok. Kenapa sih ngoni-ngoni jadi begini? Astaga. Tahu ya. Kalau Ana dari situ, Ana pe problem adalah Ana pe gairah. Oke. Ana pe passion. Ana muncul Ana pe passion. Untuk mencari tahu gitu. Ya boleh mau mengarah ke hal yang lain. Boleh silakan. NTP sawah yang dianu. Bye-bye. Belum laku. Belum jual laku. itu. Oke. Nah ini bercerita tentang dunia permagician, persulapan ya, perhilangan, hilang-hilang ada, hilang-hilang muncul. Oke. Nah, jadi ente belajar sulap dulu itu kan, ini ada DP kaitologi juga ya, DP pengaitan, terkait, kaitologi. Oke. Jadi kalau misalnya ente berpikir tentang sulap itu menarik, sehingga ente jadikan NTP jalan karir, berkiprah, apa segala macam, ente temui juga di sini. Ini juga menarik. Kenapa ente tidak balik lagi itu rasa ke sulap? Maksudnya, ya mungkin kalau ente bilang sebanyak hal yang ente pelajari tentang sulap, tapi kan belum semuanya. Maksudnya gairah itu coba ente terapkan ke hal-hal yang di dalam sulap yang belum ente temui. Bisa tidak begitu? Bisa sebenarnya. Kalau memang kalau memang ada kreator-kreator baru atau Ana pun meng-create sesuatu sendiri. Cuman kan mau tidak mau, ente pun seperti itu. Dulu mungkin ente belajar komedi awal-awal dengan notaben bukan money oriented. Memang ente belajar teater, ente belajar panggung, ente belajar acting, komedi dan sebagainya. Karena sekarang ente sudah ada di ranah money oriented. Orang sok punya harga. Coba gitu. Secara tidak langsung ente dan secara tidak sadar ente pun seperti itu. Kita akan komedi lagi ketika di situ ada uang. Oke. Iya tidak? Ya. Ya, sama. Ana tidak akan meng-create sesuatu kalau di situ menurut Ana tidak ada uang. Ngapain? Kalau juga sekarang sulap metodenya sama. Ana tidak tahu dengan komedi dan seni panggung. Cuman misalnya kalau komedi, ya tetap harus ada di nama punchline, ada di nama operan dan sebagainya. Iya kan? Di sulap pun seperti itu. Semua metode banyak hal-hal baru di sulap banyak, tapi metodenya sama. Mungkin beberapa orang mengerti dengan istilah-istilah, tapi kalau tidak mengerti, anak mengerti istilah palming. Palming di sulap itu adalah bagaimana menggenggam sesuatu sampai tidak terlihat. Kayak begini ini kan tidak terlihat. Kalau Anda menggenggam sesuatu, muncul kan? Semua alat yang muncul atau metode hal-hal baru di sulap dan sebagainya pakai sistem palming yang Ana sok mati sampai mungkin boleh mau bilang mati Ana dengan itu, dengan ini barang. Kalau mau bilang tentang sulap, Ana pedara ini sulap sok. Ana kawin dengan anak istri pakai uang hasil sulap. Ana bisa kasih bahagia anak istri, Ana bisa belikan ini itu semua dari sulap. Tapi orang sudah ada di ranah yang money oriented. Ana tidak bakal bikin karya kalau tidak ada uang di situ. Ngapain Ana mau bikin passion, anak passion yang dulu Ana pas muncul ulang kalau di situ tidak ada uang. Ya harus ada uang dong yang bayarin kita create hal yang kita create gitu. Profesional. Nah di sini di hal ini Ana mendapat gairah yang sama tanpa money oriented. Sama dengan pertama kali kita belajar sulap. Biar nanti kita yang buang uang. Yang penting kita dapat tahu bagaimana cara kasih hilang kartu. Hampir kita mau ke ranah itu, kita mau tanya, berarti sesuatu ini ada doi. Iya. Ada DP uang yang ini. Iya. Kalau yang ini tidak ada. Tidak ada. Tapi muncul anak gairah yang sama waktu pertama kali anak belajar sulap tanpa money oriented. Oke. Ana paham sekarang, berarti memang prinsipnya itu ya. Iya. Egois tau ya. Iya. Idealisnya atau gimana ya? Masalahnya di situ. Sebenarnya kalau Ana bilang ente ini salah server sebenarnya. Tapi ya Ana merasa bahwa ente menemukan sesuatu yang baru, tapi di situ masih terlalu, kalau menurut Ana ini masih terlalu apa namanya? Ente belum kuat karena memang semua orang menganggap hal ini dan memang di sini tidak kuat. Iya. Di hal ini tidak kuat. Di hal ini ente tidak kuat. Ente tidak
merepresentasikan diri sebagai sesuatu yang bisa menjelaskan secara gamblang ini masalah ini, karena memang ya bukan ente perana. Begitu. Tapi anak pun sempat kepikiran itu, anak bahas dengan anak istri pun seperti itu. Bahkan anak istri sampai dunia sekarang, sampai tadi anak mau pergi Pak ente, dia masih bilang, hati-hati bakas keluar kata dengan misal, karena kau ini lagi dilirik, kau ini lagi di center, nah gitu. Iya, anak jawab iya. Ente tidak merasa dari tadi ada laser Pak ente kapal? Dari tadi anak lihat apa ini sniper. Kita salah cerita kan dornya. Oke. Gitu. Nah. Jadi anak pun sempat punya pemikiran seperti itu. Hanya saja ya yang tadi anak bilang, mungkin anak egois, mungkin anak idealis, dengan anak pemikiran yang kalau tidak ada orang pertama yang menyuarakan, siapa? Anak punya egois itu loh. Anak tidak tahu kenapa anak ego itu muncul. Anak menunggu. Jadi anak video pertama tentang isu itu anak kasih badian selama 1 minggu lebih. So jadi video, cuman anak belum posting. Karena anak mau tunggu, ada tidak orang di luar sana yang sependapat atau sepemahaman dengan anak? Tidak ada. Kalau anak mau menunggu orang pertama. Kalau menurut anak ada, cuma mungkin belum berani untuk menyuarakan. Karena ini sangat-sangat. Iya. Gitu, makanya anak tunggu itu. Ada tidak yang berani? Mungkin ada yang sepaham, cuma tidak ada yang berani menyuarakan. Dengan modal nekat dan berani tadi yang mau chaos kita ini. Kayaknya mau chaos. Makanya setiap kali anak bikin video job, anak bikin skrip. Bahasanya anak susun betul, kata-katanya anak susun betul, jangan sampai ada yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menjurus ke saya menyudutkan mereka. Tapi kan kemarin ente diundang. Anak diundang itu hanya diundang oleh instansi terkait. Okay. Anak diundang dengan konsep yang anak punya menurut mereka panitia penyelenggara. Ente ada di situ ente sebagai perwakilan dari masyarakat yang tidak sepaham dengan orang ada di situ. Tapi karena saat itu acaranya live, anak pun harus tahan. Anak egois, anak tahu menempatkan posisi lainnya. Orang tahu diri dong. Orang ada di posisi mana gitu. Bukan anak acara. Tapi pada acara, anak harus tahu, anak harus mengukur gitu. Biar tidak mau panas kondisi saat itu. Walaupun mungkin tujuan panitia saat itu memang untuk saling panas, cuman janganlah. Pada saat itu Tikadis juga ada suami dan meninggal. Jadi anak tahu posisi kondisi, anak tahu. Jangan sampai anak tambah urusan lagi di situ. Itu lebih memperparah nanti. Jadi anak menjaga. Setidaknya mereka semua yang ada di dinas terkait itu nonton video saya. Dan saya tidak tahu kalau ternyata mereka nonton. Tapi ternyata mereka nonton. Anak saja baru waktu datang dengan pakai masker. Anak pakai masker. Anak ikuti protokol kesehatan. Anak pakai masker. Anak datang di situ. Walaupun anak pakai masker, ada orang-orang di dinas itu yang kenal Pak Martin bisa bilang gitu. Udah tahu berarti. Ternyata menurut panitia satu dinas itu sudah nonton video saya. Bahkan saya sempat dengar video itu sudah sampai ke wali kota. Anak tidak tahu beliau komentarannya apa sebenarnya. Sampai sekarang anak belum tahu karena beliau tidak langsung mengomentari. Tapi pernah tidak ada yang langsung hubungi ente secara langsung WA atau telepon? Telepon ada. Jadi ada beberapa orang. Ada yang dari kalangan entertain, ada yang dari kalangan pejabat, ada. Bahkan yang pejabat ini dia tidak stay di Gorontalo, dia di Jakarta sekarang. Dia salah satu orang kepercayaan dari salah satu pejabat yang ada di sana. Kebetulan kenal dengan anak. Jadi ada 3 orang, 2 dari kalangan entertain, 1 dari kalangan pejabat itu telepon. Itu bahkan telepon sampai 1 jam lebih. Setiap orang itu dalam waktu telepon 1 jam lebih. Menanyakan apa kita maksud, sama dengan yang tanya sekarang. Kenapa ente sebegini, kenapa begini. Anak jelasin. Tapi ente di dalam video-video itu ente maksudnya penjelasan secara prinsipal dari ente tadi baca gairah. Ente tentang menjelaskan tentang gairah toh. Ente ungkapkan itu di video. Anak ungkapkan. Anak selalu di setiap video oleh ente nonton atau orang-orang yang nonton sekarang boleh nonton. Setiap kali anak bersuara, anak pasti di video itu setiap kali anak pasti bersuara. Ini adalah menurut saya. Itu yang pertama. Bukan. Maksudnya begini.
ente gairah yang dulu belajar sulap. Ente dulu belajar sulap kan? Gairah itu yang ente pakai di yang sekarang ini, di masalah yang sekarang ini, ente jelasin tidak di video? Anak tidak jelas. Mungkin ini pertama kalinya anak jelasin. Nah, itu kan? Dari 3 orang ini yang menelpon anak tidak pernah bilang nih. Anak tidak pernah bilang bahwa anak menemukan gairah yang sama waktu anak belajar sulap di sini. Ini pertama kalinya anak bilang. Yang dorang tahu mungkin anak menciptakan manajemen konflik. Itu yang mereka tahu. Dan anak iya kan? Karena yang terpapar di luar seperti itu. Kalau orang yang mengerti mindset, orang mengerti pola pemikiran orang, itu pasti orang tahu, oh Martin ini lagi menciptakan manajemen konflik. Dan itu anak iya kan. Walaupun anak tujuan sebenarnya tidak di situ. Anak tujuan adalah untuk mencari tahu kebenaran. Bukan menjudge kalau ini yang benar, tidak. Jadi anak tidak pernah membenarkan anak ini loh yang benar, tidak. Anak tidak pernah membenarkan video-video yang anak riset ini loh yang benar, tidak. Anak hanya berdasarkan video yang anak riset. Ente bertanya, mencari tahu kebenaran, mana yang benar, ini atau ini. Nah sekarang itu bisa dibilang semua orang lagi sensi dengan kepentingan yang berbagai macam, dengan semua orang bisa kita katakan ini sekarang lagi sensi. Ente mau ngapa-ngapain ya pasti disorot. Apalagi kalau ente frontal, pastilah disorot. Pastilah di take down. Iya, pastilah di take down. Jangankan orang-orang sekarang, seluruh sistem aja begitu. Semuanya. Tinggal satu yang yang masih steril dan masih menjaga tetap keutuhan dan konsistensi dalam dalam pasukan damai Batu Daa. Menjaga konsistensi, menjaga kedamaian. Iya, menjaga kedamaian. Orang ini damai. Kesebab udah pada orang sudah. Dan ternyata orang anak-anak sekampung. Dan ini merupakan keterwakilan anak juga dari kampung. Ya, jadi pasukan damai Batu Daa. Harus damai. Tapi jangan bakores. Itu sebenarnya. Nah, di dalam situasi kondisi sekarang yang orang-orang lagi sensi, ente menciptakan itu. Ini yang belum terjawab dari tadi ini. Ente punya apa untuk bisa membuat satu perisai untuk melindungi ente diri? Apa coba? Mungkin yang anak selama ini yang anak percaya pada diri adalah anak masih punya bahasa-bahasa yang baik. Anak mengungkapkan semua anak keresahan di video-video itu dengan bahasa yang baik. Anak tidak melawan, anak tidak menjudge, anak tidak menentang. Pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Hand sanitizer. Jaga jarak. Walaupun anak istri ini ada pergi sama-sama, satu auto atau satu motor ke satu tempat makan, di situ DP meja kan ada label-label tuh. Anak ikut. Walaupun secara anak pemahaman, anak ini dari jalan anak punya itu kenapa di sini? Karena kenapa anak ikut? Karena anak mengerti aturan, anak paham aturan. Karena kalau anak tidak ikut itu kesian orang yang jualan. Orang bakal ditegur oleh pemerintah dan bakal di stop untuk usahanya dibuka dan sebagainya. Anak mengerti itu. Anak paham itu. Jadi yang sebenarnya kalau ente mau tanya mengenai anak perisai, apa yang ente punya kan? Yang anak punya adalah anak kepercayaan diri bahwa anak tidak salah. Karena hal-hal yang anak sampaikan dengan bahasa yang benar. Wajar dong orang bertanya. Toh pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar masih sama. Belum ada perubahan. Di mana orang sebagai warga negara bebas untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Dan itu dilindungi oleh negara. Jadi kalau yang tentang anak perisai adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Itu anak perisai. Itu yang punya. Anak punya. Hai kalau dia itu. Jadi anak punya kekuatan itu. Oke. Nah, langsung saja NTP mau apa? NTP maksudnya harapannya apa ini? Anak harapan semua ini bisa terjawab. Anak pertanyaan bisa terjawab. Dan apa yang akan menjawab? Ahli. Saat itu waktu anak diundang di dinas terkait itu, ada dokter di situ.
Dan Ana menemukan dokter ini menjawab Ana semua pertanyaan, dia jawab. Benar apa yang kata Martin. Dia bilang begitu. Kalau ente mau nonton DP video ulang, ada dia bilang. Bahkan di situ ada Carolins. Carolins portal ada di situ. Dia bilang, benar apa kata Martin. Virus ini tidak berbahaya. Kalau tidak paham untuk bagaimana cara menanganinya, akan jadi bahaya. Jawaban-jawaban seperti itu Ana mau. Tidak melawan anak, dan anak pun tidak melawan dengan pertanyaannya anak dia. Karena memang ente tidak melawan sebenarnya. Karena memang anak tidak melawan. Cuma ente bermain di salah satu zona yang tidak aman. Iya, zona yang tidak aman. Mau tidak mau ente bahkan kenapa? Iya. Sama dengan orang yang tidak tahu apa-apa langsung terjun ke medan perang. Iya. Iya, mau tidak mau dia harus bisa melindungi diri gitu. Karena ini perang. Dan kalau orang pikir ente ini asal nyablak, tidak ada persiapan apa-apa. Anak mau bilang bodoh maaf. Anak punya persiapan. Kalau suatu saat anak memang bakal jatuh di ranah itu, anak sudah punya persiapan. Yang persiapannya anak bilang tadi, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Yang kedua adalah coba ditonton lagi lah anak video. Ada tidak bahasa-bahasa yang menyudutkan pihak-pihak tertentu? Tidak. Anak bahkan membuka diri. Saya mohon mungkin kalau ada yang ahli yang nonton saya atau dokter yang nonton saya, tinggalkan komentar di bawah atau langsung WhatsApp saya, di deskripsi ada nomor WhatsApp saya. Hubungi saya. Dan awalnya ada dokter dari Kalimantan itu di WhatsApp dengan saya. Saya pernah dihubungi juga sama dokter dari Australia kalau nggak salah. Atau dari mana? Yang satu dokter dari Surabaya, yang satu kalau nggak salah dokter dari Australia. Dorang dua ini ada tugas di rumah sakit remote. Dan dorang memang penanganan itu. Penanganan masalah itu. Dan dorang dua ini sudah menyuarakan mereka mau untuk ajak diskusi dengan saya. Oh, gagah, Ana bilang. Torang bersedia untuk diskusi dengan ente, tapi yang torang mau bahas Pak NTP channel kan adalah bagaimana cara menangani si makhluk ini dengan cara yang baik dan benar. Dia kasih tahu itu. Cuman tidak sempat ketemu, karena pada saat mau ketemu, dia ditugaskan lagi untuk keluar dari Gorontalo. Dorang dua-dua. Padahal Ana mau soser itu. Anak mau datang ke sana, anak mau ketemu dengan dorang. Kalau memang tidak perlu direkam, anak tidak akan rekam. Anak tidak bakal record. Kalau cuma obrolan pribadi, tidak masalah. Pernah tidak ente datang ke ke orang-orang, ente langsung datang begitu? Pernah tidak? Pernah, bukan datang, tapi anak sekedar kontak aja. Pernah. Anak pernah. Ya, salah satunya itu di dinas itu. Baru apa? Masa belum ente dapat? Anak belum dapat jawaban yang menurut Ana. Mau sampai kapan? Itu dia. Mau sampai kapan juga akan seperti ini terus kan? Dan kalau orang tidak bertanya apa yang harus orang tanyakan. Sama DP pertanyaan Ana balik Pak ya. Kalau ente tanya sampai kapan ente begini kan? Sampai kapan juga orang hidup begini. Kalau hidup dalam banyak sekali pertanyaan. Iya gitu. Nah, ini juga mungkin yang harus orang paham. Untuk mencari tahu sesuatu hal dari teori ke bukti itu ada dua cara. Induksi dan deduksi. Nah, induksi itu pemahaman agama. Tuhan orang tidak pernah lihat, tapi orang tahu Tuhan itu ada. Udah stop di situ, tidak perlu cari tahu. Karena itu berdasarkan keyakinan. Beda dengan kepercayaan. Kepercayaan orang harus jadi deduksi. Teori yang harus dibuktikan. Walaupun banyak orang bilang ini sudah terbukti kan. Nah, Ana bilang, kalau memang ini sudah terbukti, kenapa ngoni yang seprofesi masih melawan, masih ada perlawanan? Masalahnya yang satu bilang A, profesinya sama yang bilang B. Itu yang jadi kontradiksi. Itu Pak anak pribadi memang gejolak luar biasa. Ini sama-sama ahli. Ini bilang iya berbahaya, ini bilang tidak berbahaya. Anak mau percaya yang mana? Sehingga muncullah ini konspirasi ini proyek dan ente tahu itu udah masalah. Semua orang tahu muncul itu wacana-wacana. Anak tidak bakal bahas itu proyek tidak. Sebelum ada riset-riset tertentu. Anak satu episode anak bahas rapid test jadi ladang bisnis ada. Tapi itu pun hanya bentuk reaksi dari berita yang keluar. Jadi ini berita suka keluar duluan. Anak cuma bereaksi. Sama dengan orang, wih cuma lihat berita ya. Masa Allah begini, tapi kan tidak direcord. Nah bedanya orang content creator, reaksinya orang bikin jadi konten.
Oke. Gitu. Jadi sama aja dengan orang di luar sana. Kok anak yang disorot? Banyak orang yang nonton ini video. Banyak orang nonton ini berita. Kenapa bukan medianya saja yang mau disorot? Kenapa malah anak yang mau disorot? Karena ente punya channel. Dia juga punya channel. Bahkan channelnya anak terbangun. Video yang anak bikin terbangun gara-gara video dari dia. Viral. Masuk trending. Karena masuk trending dia anak bikin video. Tapi anak yang disorot. Ini kan anak merasa tidak adil dong. Harusnya mau dicari tahu adalah akar kenapa Martin bikin video ini. Gitu juga harusnya. Martin bikin video ini karena apa? Karena dia bariset. Siapa yang bikin itu dapat riset? Si ini. Dorang dia mau ini. Jangan anak. Malah anak yang mau disorot. Iya kan? Nah di situ adalah hal yang kedua yang anak merasa anak sudah punya persiapan dan itu periset. Yang pertama undang-undang. Yang kedua anak cuma dari action. Sama dia ada kebakaran. Mau cuma ada gue kebakaran. Yang disalahkan siapa? Ini kebakaran sampai terjadi. Orang cari tahu penyebab. Bukan orang yang bilang gue ada kebakaran. Bukan. Gorapu Show, no koprol, no party.